Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang mengekang jiwamu? Seakan ada belenggu tak kasat mata yang membuat hati sulit benar-benar bebas? Malam ini, mari kita menyingkap satu rahasia yang sering terabaikan. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek, melainkan zikir mistik yang mampu memutus segala belenggu ruhani. Bayangkan, di balik 4 ayat yang sederhana itu, tersimpan pintu menuju kebebasan jiwa, cahaya yang bisa menghapus ketakutan, keraguan dan keterikatan dunia. Kita akan berjalan bersama menelusuri kedalaman makna Al-Ikhlas, bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati yang terbuka. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tuliskan di kolom komentar. Apa yang paling sering membuat hatimu terikat dan sulit ikhlas? Siapa tahu, perjalanan malam ini bisa menjadi jawaban untukmu. Bab 1, Bisikan Gaib dari surat yang paling pendek. Ada sebuah rahasia yang jarang terungkap di balik ayat-ayat pendek yang sering kita abaikan. Surat Al-Ikhlas yang tampak sederhana dan ringan di lidah, sebenarnya menyimpan kekuatan gaib yang dapat menggetarkan ruang-ruang terdalam dalam jiwa manusia. Di permukaan, ia hanyalah 4 ayat singkat yang mudah dihafal sejak kecil, namun di kedalaman, ia bagaikan samudera tanpa dasar yang hanya bisa ditelusuri oleh hati yang berani menanggalkan selubung ego. Para arif billah menyebut Al-Ikhlas sebagai pintu tersembunyi menuju hakikat tauhid yang murni. Pintu yang bila dibuka, mampu memutus segala belenggu ruhani yang selama ini menjerat manusia tanpa ia sadari. Bayangkan sejenak, bagaimana jika seluruh beban yang Anda rasakan, segala ketakutan yang menghantui, dan segala kegelisahan yang tak pernah reda itu, sebenarnya hanyalah rantai-rantai ilusi. Dan bagaimana jika rahasia untuk melepaskan semua itu tersembunyi di dalam bacaan yang sering kita remehkan karena pendeknya? Inilah paradoks yang menimbulkan rasa penasaran. Sesuatu yang tampak kecil justru menyembunyikan kekuatan besar. Surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan untuk menutup salat, melainkan senjata mistik yang bila diresapi akan merobek tabir gelap yang melilit kesadaran kita. Dalam bisikan para wali, setiap kali lidah mengucapkan Qul huwallahu ahad, bukan hanya suara yang keluar, melainkan cahaya yang bergetar dari inti ruh. Kalimat itu bukan hanya pengakuan, tetapi pukulan gaib yang menghancurkan satu persatu dinding ilusi yang kita bangun sendiri. Kita sering merasa kuat dengan harta, merasa besar dengan kedudukan, atau merasa aman dengan sandaran manusia. Namun satu bacaan Al-Ikhlas yang benar-benar dihayati mampu meruntuhkan semua itu, memperlihatkan betapa rapuhnya apa yang kita kira sebagai kekuatan. Ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan logika ketika seseorang benar-benar larut dalam zikir Al-Ikhlas. Ia seperti gelombang yang menyapu seluruh ruang batin, menyingkirkan kegelapan yang menumpuk, dan meninggalkan cahaya murni yang sulit digambarkan dengan kata. Di titik itu, hati menjadi cermin jernih, dan dalam cermin itu hanya wajah keesaan Allah yang tampak. Segala bentuk keterikatan pada dunia, segala rasa takut kehilangan, dan segala kera ego tiba-tiba tak lagi memiliki daya. Seseorang seperti terlepas dari simpul-simpul yang selama ini menjerat tanpa ia sadari. Dan disinilah letak misteri yang paling menakutkan sekaligus paling indah. Semakin dalam kita menyelami makna Al-Ikhlas, semakin lenyap diri kita sendiri. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tiada lagi yang dapat diandalkan selain Allah. Namun anehnya, dalam kehampaan itu justru muncul kelimpahan yang tak pernah habis. Inilah paradoks agung yang membuat para pencari kebenaran rela menghabiskan hidupnya hanya untuk menyingkap tabir surat pendek ini. Karena siapapun yang benar-benar meresapinya akan tahu bahwa Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, melainkan kunci untuk memutus segala belenggu ruhani. Bab 2, Rahasia Nama Allah yang Menyatu. Setiap kali nama Allah disebut dalam surat Al-Ikhlas, sesungguhnya ada sebuah getaran yang bergerak di balik ruang batin. Nama itu bukan hanya sebutan, bukan pula sekadar lafaz yang keluar dari bibir manusia, melainkan getaran kosmik yang menghubungkan jiwa dengan sumber abadi.
Para pencari kebenaran selalu menyebut nama Allah bukan hanya sebagai ibadah, melainkan sebagai jalan untuk meleburkan seluruh lapisan diri yang penuh dengan belenggu. Sebab dalam nama itu terkandung sebuah kekuatan untuk menghancurkan tembok keakuan yang menghalangi pertemuan jiwa dengan Tuhannya. Kita sering lupa bahwa setiap penderitaan ruhani berasal dari keterikatan kepada selain Allah. Ketakutan, kesedihan, bahkan rasa hampa yang tak bisa dijelaskan, semuanya muncul ketika jiwa bergantung pada sesuatu yang fana. Namun saat lidah melafalkan Allahu Syamad dengan penuh kesadaran, seketika seluruh ikatan itu mulai rapuh. Kata Syamad tidak hanya berarti tempat bergantung, tetapi juga menggambarkan hakikat bahwa hanya Allah yang benar-benar kokoh. Semua selainnya hanyalah bayangan yang sewaktu-waktu sirna. Membaca ayat ini adalah sebuah pernyataan gaib, bahwa jiwa telah siap memutus belenggu dan kembali bersandar hanya pada Dia. Dalam tradisi para arif billah, nama Allah dipandang sebagai pintu masuk menuju pusat kesadaran yang paling dalam. Mereka percaya bahwa setiap huruf dari namanya memancarkan cahaya yang menembus hati, meluruhkan segala lapisan gelap yang membungkus ruh. Maka ketika surat Al-Ikhlas dijadikan zikir, sebenarnya kita sedang memasuki aliran energi suci yang mampu memutuskan rantai panjang keterikatan duniawi. Tidak ada ikatan yang bisa bertahan di hadapan getaran nama Allah. Semua luluh, semua runtuh, menyisakan kebebasan yang tak tergambarkan. Namun, misterinya terletak pada cara kita menyebutnya. Jika hanya sekadar suara, ia akan berhenti di udara. Tetapi jika disertai kesadaran mendalam, nama Allah akan merambat ke seluruh lapisan jiwa, membuka kunci yang selama ini terkunci rapat. Inilah mengapa banyak orang membaca Al-Ikhlas puluhan kali setiap hari, tetapi hanya segelintir yang merasakan dahsyatnya pembebasan ruhani darinya. Rahasianya ada pada kedalaman hati, pada kesediaan untuk melepaskan segala sandaran palsu, hingga hanya Allah yang tersisa sebagai tempat bergantung. Dan ketika momen itu tiba, seseorang akan merasakan perubahan yang begitu nyata. Ketakutan hilang, beban sirna, dan ketenangan yang sulit dijelaskan memenuhi dirinya. Seakan-akan dunia ini tidak lagi memiliki kuasa untuk menjerat. Semua belenggu runtuh dan jiwa melayang bebas menuju sumber keabadian. Inilah rahasia mistik dari nama Allah dalam Al-Ikhlas. Sebuah rahasia yang hanya akan tersingkap bagi hati yang benar-benar ikhlas. Bab 3. Cermin Rahasia Tauhid. Tauhid sering terdengar sebagai kalimat sederhana yang diajarkan sejak dini. Namun sedikit yang menyadari bahwa tauhid sejati bukan sekadar ucapan, melainkan keadaan batin yang meniadakan segala sesuatu selain Allah. Surat Al-Ikhlas adalah cermin yang memperlihatkan hakikat tauhid itu, bukan melalui kata-kata indah atau konsep yang rumit, tetapi melalui pantulan yang tajam dan tak terbantahkan. Ketika seorang hamba menatap ke dalam cermin Al-Ikhlas, ia dipaksa untuk melihat dirinya tanpa topeng, menyaksikan betapa rapuh semua sandaran selain Allah. Ayat Qul huwallahu ahad bukan hanya perintah untuk mengucapkan, melainkan sebuah panggilan untuk masuk ke dalam keheningan yang paling dalam, di mana hanya ada Dia, tunggal, tanpa sekutu. Di dalam ayat ini tersembunyi rahasia yang menakutkan bagi ego, bahwa segala yang kita banggakan hanyalah fata morgana. Harta, jabatan, kekuasaan, bahkan cinta manusia, semua hanyalah bayangan yang lenyap saat cahaya keesaan Allah muncul. Ketika hati merenungi ayat ini dengan penuh kesadaran, seluruh belenggu yang terbuat dari ilusi akan terlepas satu persatu. Namun yang paling berbahaya sekaligus paling sulit dihadapi adalah belenggu yang tidak terlihat. Belenggu yang bersemayam di dalam diri. Rasa kagum pada diri sendiri, keinginan untuk diakui, atau ketakutan kehilangan sesuatu yang dicintai, semuanya adalah rantai halus yang tak terlihat oleh mata. Surat Al-Ikhlas, bila dibaca dengan hati yang ikhlas, bekerja bagaikan cahaya yang menyoroti simpul-simpul tersembunyi itu. Ia membongkar penjara batin yang bahkan kita sendiri sering tidak sadar sedang mengurung jiwa kita. Bayangkan sebuah cermin jernih yang hanya memantulkan wajah Sang Pencipta. Tidak ada lagi ruang bagi bayangan lain, tidak ada lagi celah untuk ego. Dalam keadaan itu, seorang hamba benar-benar menyadari bahwa
seluruh alam hanyalah refleksi dari keesaan Allah. Kesadaran ini membuatnya tidak lagi terikat oleh pujian maupun hinaan, tidak lagi diperbudak oleh rasa takut atau ambisi. Ia menjadi merdeka secara ruhani, sebab belenggu terbesar, yakni keakuan, telah hancur. Dan di titik inilah rahasia tauhid terungkap. Kebebasan sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya, tetapi ketika kita hanya memiliki Allah. Inilah paradoks mistik yang dibisikkan oleh surat Al-Ikhlas. Siapapun yang berani menatap cermin ini akan menemukan dirinya lenyap. Namun justru disitulah ia menemukan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bab 4. Memutus rantai yang tak terlihat. Setiap manusia membawa rantai yang berbeda-beda. Rantai yang seringkali tidak kasat mata. Ada yang terikat pada ketakutan, ada yang terjerat oleh cinta dunia, ada pula yang terperangkap dalam ambisi yang tak pernah puas. Rantai itu tidak terlihat oleh mata, namun terasa berat di hati. Dan anehnya, manusia sering menganggap rantai itu sebagai bagian dari dirinya, sehingga enggan melepaskannya. Surat Al-Ikhlas hadir sebagai kunci gaib yang mampu memutuskan rantai-rantai halus itu. Bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan cahaya tauhid yang menembus ruang batin. Ketika seseorang membaca lam yalid walam yulad, ia sebenarnya sedang menegaskan pemutusan total dari segala ketergantungan. Kalimat ini menolak segala bentuk keterikatan yang bersifat turun-temurun, segala ikatan yang membelenggu karena warisan, tradisi, atau rasa takut yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, sehingga setiap ikatan selain kepadanya sejatinya palsu dan fana. Di balik kalimat pendek itu tersimpan kekuatan untuk memutus mata rantai panjang yang telah menjerat ruh sejak awal. Rantai yang paling kuat justru adalah rantai yang tak kita sadari. Rasa takut kehilangan orang yang kita cintai, rasa khawatir akan masa depan, rasa tidak rela melepaskan dunia. Semua itu menjerat lebih kuat dari rantai besi. Al-Ikhlas bila diresapi, memutus simpul itu dengan cara yang halus namun tegas. Ia mengingatkan bahwa tidak ada asal selain Allah, tidak ada tujuan selain Allah, dan tidak ada sandaran selain Dia. Maka segala ikatan yang bukan berasal darinya akan terlepas, meski awalnya terasa menyakitkan. Para arif billah menggambarkan proses ini bagaikan seseorang yang melewati lorong gelap. Setiap langkah terasa berat karena ada rantai yang menahan di belakang. Namun semakin ia mengulang Al-Ikhlas dalam keheningan, satu persatu rantai itu mulai putus, hingga akhirnya ia dapat berjalan ringan tanpa beban. Inilah pengalaman mistik yang hanya bisa dirasakan, bukan sekadar dipahami. Karena setiap lafaz Al-Ikhlas adalah palu cahaya yang menghancurkan belenggu tak terlihat di dalam jiwa. Dan ketika semua rantai itu telah terputus, jiwa akan merasakan kebebasan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah kebebasan yang tidak bergantung pada dunia, tidak dipenjara oleh masa lalu, dan tidak dibebani oleh ketakutan akan masa depan. Jiwa menjadi merdeka hanya tertambat pada Allah semata. Inilah janji rahasia dari surat Al-Ikhlas. Siapapun yang benar-benar menghayatinya akan dibebaskan dari segala belenggu ruhani. Bab 5. Menyingkap tabir kesendirian ilahi. Dalam ayat walam yakun lahu kufuwan ahad, terdapat rahasia besar yang jarang tersentuh oleh nalar biasa. Kalimat ini tidak hanya menyatakan bahwa Allah tiada bandingan, tetapi juga menyiratkan sebuah kesendirian mutlak yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Kesendirian itu bukan kesepian, melainkan kemutlakan yang membuat semua wujud lain menjadi bayangan belaka. Siapapun yang benar-benar merenungi ayat ini akan merasakan keterkejutan batin, karena ia dipaksa menyadari bahwa seluruh dunia hanyalah pantulan dan hanya Allah yang sejati. Kesendirian ilahi ini adalah tabir yang menakutkan bagi ego, sebab ego selalu ingin membandingkan, mengukur dan menyandarkan diri pada sesuatu di luar dirinya. Namun ayat ini menghapus semua perbandingan itu, menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Bagi jiwa yang masih terikat pada dunia, kesadaran ini bagaikan api yang membakar rasa kepemilikan. Tetapi bagi jiwa yang ikhlas, kesadaran ini adalah cahaya yang melepaskan dari segala jerat. Dengan memahami kesendirian Allah,
jiwa akhirnya bisa menemukan kebebasannya sendiri. Ada sebuah misteri yang jarang diungkap. Semakin kita menyadari keesaan dan kesendirian Allah, semakin kita merasakan betapa kecilnya diri ini. Namun di dalam rasa kecil itu, justru muncul kelapangan yang tak terukur. Jiwa menjadi luas sebab ia tidak lagi terbatas oleh keakuan. Bayangkan sebuah titik kecil yang larut dalam samudera, tak bertepi. Titik itu lenyap, namun justru dalam kelenyapan itu, ia menemukan dirinya berada di dalam keluasan yang tak terbatas. Inilah yang dialami oleh hati yang meresapi Al-Ikhlas hingga ke intinya. Para sufi sering menyebut pengalaman ini sebagai fana, lenyapnya diri dalam keesaan Allah. Namun, jangan salah, lenyap di sini bukan berarti hancur tanpa makna, melainkan berubah dari keterikatan palsu menuju keberadaan yang sejati. Ego yang rapuh musnah, tetapi jiwa justru menemukan kekekalan bersama Allah. Dan saat itulah seluruh belenggu ruhani runtuh tanpa sisa, karena tidak ada lagi sesuatu pun yang bisa menjerat selain Dia yang tidak memiliki tandingan. Rahasia ini tidak mudah dicerna. Bahkan sebagian orang merasa takut membayangkannya, karena mereka masih terikat pada bayangan dunia. Tetapi bagi yang berani membuka tabir kesendirian ilahi, surat Al-Ikhlas menjadi jalan menuju kebebasan ruhani tertinggi. Tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi sandaran palsu, tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanya Allah, yang esa, yang tunggal, yang tanpa bandingan. Dan pada saat itulah, jiwa benar-benar merasakan arti kata bebas. Bab 6. Getaran gaib di balik repetisi. Banyak orang mengira bahwa mengulang-ulang surat Al-Ikhlas hanyalah ibadah biasa, sekadar menambah pahala, atau sebagai bacaan penutup salat. Namun para arif billah mengetahui bahwa setiap pengulangan adalah pintu gaib yang semakin dalam membawa seseorang ke inti cahaya. Semakin sering ayat itu dilafalkan, semakin tipis dinding antara dunia kasat mata dengan alam ruhani yang tersembunyi. Repetisi bukanlah kebosanan, melainkan kunci untuk menembus lapisan demi lapisan ilusi yang membelenggu jiwa. Bayangkan seseorang yang duduk dalam kesunyian, melafalkan Qul huwallahu ahad berulang-ulang hingga ribuan kali. Pada awalnya hanya terdengar suara, kemudian suara itu melebur menjadi getaran, dan pada akhirnya getaran itu lenyap dalam keheningan mutlak. Inilah tahap mistik yang jarang disadari, bahwa zikir sejati bukan tentang banyaknya lafaz, melainkan tentang bagaimana lafaz itu menembus kesadaran, menghapus batas antara yang menyebut dan yang disebut. Pada titik tertentu tidak lagi ada aku yang membaca, melainkan hanya Allah yang nyata dalam kesendiriannya. Dalam pengulangan itu ada sebuah rahasia besar. Setiap kali nama Allah dipanggil, sebenarnya sebuah simpul gelap di dalam diri sedang diputuskan. Rantai ketakutan, simpul keserakahan, jerat cinta dunia, semuanya terurai satu persatu. Namun proses ini tidak selalu nyaman. Kadang menimbulkan kegelisahan, kadang menghadirkan air mata, kadang bahkan membuat seseorang merasa hampa. Tetapi justru dalam kehampaan itu, ia menemukan ruang untuk cahaya masuk. Semakin dalam pengulangan dilakukan, semakin kuat pula pancaran cahaya yang menggantikan kegelapan. Para guru ruhani menggambarkan repetisi Al-Ikhlas sebagai palu yang mengetuk pintu hati tanpa henti. Setiap ketukan melemahkan pintu ego, hingga akhirnya pintu itu runtuh dan terbuka lebar. Dari balik pintu itu, seorang hamba menyaksikan kebenaran yang selama ini tertutup, bahwa tidak ada apapun yang dapat menahan jiwa selain bayangan yang ia cipta sendiri. Saat pintu itu terbuka, belenggu pun runtuh dan jiwa menjadi bebas bagaikan angin yang tidak dapat diikat. Dan disinilah rahasia repetisi menemukan puncaknya. Bukan sekadar mengulang lafaz, melainkan mengulang hingga yang tersisa hanyalah Allah. Tidak ada suara, tidak ada pembaca, tidak ada jarak. Hanya kesadaran bahwa Dia adalah satu-satunya yang nyata. Getaran gaib inilah yang menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai zikir mistik paling kuat untuk memutus segala belenggu ruhani. Bab 7. Al-Ikhlas sebagai kunci alam tersembunyi. Ada bisikan yang hanya didengar oleh hati yang benar-benar ikhlas, bahwa surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan, melainkan kunci yang membuka alam tersembunyi di balik tabir dunia. Banyak orang hidup hanya di permukaan,
melihat kehidupan sebatas apa yang tampak oleh mata. Namun ketika Al-Ikhlas dibaca dengan kesadaran penuh, perlahan-lahan lapisan tipuan itu terkoyak dan terbuka jalan menuju realitas yang lebih dalam. Alam itu bukan berada di luar diri, melainkan tersembunyi di dalam hati yang sunyi. Di balik setiap lafaz Al-Ikhlas terdapat pintu menuju ruang batin yang berbeda. Qul huwallahu ahad membuka kesadaran akan keesaan. Allahu syamad menghadirkan rasa sandaran mutlak. Lam yalid walam yulad memutus keterikatan duniawi, dan walam yakun lahu kufuwan ahad menghapus segala perbandingan. Jika ayat-ayat ini disatukan dalam satu zikir yang terus diulang, maka hati bagaikan berjalan melewati lorong-lorong gaib yang akhirnya bermuara pada satu cahaya, Allah yang Esa. Pengalaman ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena kata hanya mampu menggambarkan permukaan, sementara yang terjadi di dalam jiwa melampaui bahasa. Ada yang merasakan cahaya menyelimuti tubuhnya, ada yang mendengar gema tak kasat telinga, ada pula yang merasa dirinya lenyap seolah larut dalam keluasan tanpa batas. Semua itu hanyalah tanda bahwa kunci gaib telah diputar, dan pintu alam tersembunyi mulai terbuka. Namun tidak semua orang berani melangkah ke dalam, karena semakin dalam ia masuk, semakin banyak belenggu yang harus ia lepaskan. Bagi sebagian orang, pengalaman ini menimbulkan ketakutan, sebab dunia yang selama ini mereka anggap nyata tiba-tiba tampak rapuh. Tetapi bagi mereka yang berani, justru disitulah kebebasan dimulai. Sebab mereka menyadari bahwa apa yang nyata hanyalah Allah, sedangkan selainnya hanyalah bayangan yang tak memiliki kekuatan. Dan kesadaran ini, meski misterius, adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan segala penjara ruhani yang mengekang. Dengan demikian, Al-Ikhlas bukan sekadar surat pendek, melainkan kunci yang bisa membuka gerbang ke alam yang selama ini tersembunyi dari pandangan. Siapapun yang berani menggunakannya akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi terikat, tidak lagi ditipu, dan tidak lagi diperbudak oleh bayangan. Ia berjalan dalam kebebasan sejati dengan cahaya tauhid yang menyinari setiap langkahnya. Bab 8. Cermin rahasia dalam Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bagaikan cermin yang tidak memantulkan rupa tubuh, melainkan hakikat jiwa. Siapa yang berani menatap ke dalam cermin ini dengan penuh kesadaran akan melihat sesuatu yang berbeda dari bayangan duniawi. Ia akan mendapati betapa dirinya bukanlah sekadar tubuh yang fana, bukan pula sekadar pikiran yang bergejolak, tetapi ada inti cahaya yang selama ini tersembunyi di balik segala lapisan. Dan cermin itu, dengan diamnya yang dalam, akan memperlihatkan wajah ruhani yang asli, wajah yang diciptakan untuk mengenal Allah. Namun cermin ini tidak bisa ditembus oleh siapa saja. Banyak yang membacanya sekadar sebagai rutinitas, namun bayangan yang mereka lihat tetap kabur. Hanya ketika hati benar-benar jernih, barulah cermin itu memantulkan gambar sejati. Itulah sebabnya Al-Ikhlas disebut sebagai surat pemurnian, karena ia mengikis kabut ego, nafsu, dan kebanggaan diri yang menutupi pandangan. Tanpa kejernihan, yang terlihat hanyalah bayangan diri yang palsu. Tetapi dengan ikhlas, tirai itu tersingkap, dan tampaklah cahaya yang selama ini menunggu untuk dikenali. Di dalam cermin Al-Ikhlas, seseorang akan menyadari bahwa segala bentuk kehidupan hanyalah pantulan dari satu sumber. Segala sesuatu lahir darinya dan kembali kepadanya, meski dalam keragaman bentuk. Dan ketika seseorang benar-benar memandang cermin ini, ia tak lagi melihat dirinya sebagai pusat dunia, melainkan hanya sebagai titik kecil dalam samudera ketunggalan. Kesadaran inilah yang menumbuhkan kerendahan hati, sekaligus kekuatan sejati, sebab ia telah menemukan tempat sandaran yang mutlak, Allah Al-Syamad. Bagi yang menatap cermin ini terlalu lama, terkadang dunia mulai tampak seperti ilusi yang rapuh. Apa yang dulu dianggap penting, mendadak terasa kosong. Apa yang dulu menakutkan, kini tak lagi mengguncang. Semua karena pandangan telah terfokus pada sumber cahaya, bukan pada bayangan yang terus bergerak. Inilah rahasia dari zikir Al-Ikhlas. Ia tidak hanya membersihkan hati, tetapi juga mengajarkan cara melihat dunia dengan mata yang baru. Dan di titik ini, seseorang mungkin bertanya, bila segala sesuatu hanyalah bayangan, apa arti keberadaan diri? Pertanyaan ini tidak dijawab dengan kata, melainkan dengan pengalaman batin.
Al-Ikhlas membawa jiwa masuk ke ruang refleksi terdalam, tempat di mana jawaban tidak berbentuk huruf, melainkan hadir sebagai ketenangan yang menelan segala keraguan. Itulah cermin rahasia. Ia tidak sekadar memantulkan, tetapi juga menghapus batas antara penanya dan jawaban. Bab 9. Pintu kebebasan ruhani. Setiap manusia, sadar atau tidak, hidup dalam jeratan yang tak terlihat. Ada belenggu rasa takut, ikatan keinginan, dan bayangan masa lalu yang terus membayangi. Namun, Al-Ikhlas hadir sebagai kunci yang dapat membuka pintu kebebasan dari semua itu. Ia bagaikan mantra suci yang, bila diresapi dengan sepenuh hati, memutus rantai yang telah lama mengekang jiwa. Kebebasan ini bukan sekadar bebas dari penderitaan luar, melainkan bebas dari penjara batin yang membuat manusia buta akan cahaya hakikat. Bayangkan seorang tawanan yang sejak lahir terbelenggu, sehingga ia mengira rantai adalah bagian dari dirinya. Begitu rantai itu lepas, ia terkejut. Ternyata dirinya jauh lebih ringan, lebih luas, dan lebih bebas dari yang ia kira. Begitu pula dengan hati yang menemukan rahasia Al-Ikhlas. Saat belenggu kelekatan dunia terlepas, ia menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini hanya dikelilingi oleh bayangan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dan kini, ia bisa melangkah tanpa beban menuju ruang batin yang tak terbatas. Al-Ikhlas mengajarkan bahwa satu-satunya sandaran adalah Allah, Sang Maha Tunggal. Dari kesadaran ini, lahirlah keberanian untuk melepaskan segala ikatan. Dunia mungkin menawarkan rasa aman palsu, kekayaan, jabatan, atau pujian manusia. Namun, semua itu fana. Hanya Allah yang kekal, dan hanya kepadanya jiwa dapat bersandar tanpa takut kehilangan. Inilah kebebasan yang sejati, kebebasan yang tidak terguncang meski badai dunia melanda. Namun jalan menuju kebebasan ruhani ini bukanlah jalan yang tenang. Saat belenggu mulai terlepas, seringkali jiwa bergetar seakan kehilangan pijakan. Dunia yang dulu terasa solid, kini tampak rapuh. Rasa takut, keraguan, bahkan kesepian bisa menyergap. Tetapi itulah ujian awal yang harus dilewati. Sebab di balik rasa kehilangan itu, tersimpan pintu menuju keluasan yang tak terhingga. Hanya mereka yang berani melewati ruang kosong itulah yang akhirnya menemukan cahaya yang sebenarnya. Dan ketika cahaya itu tampak, semua rasa takut lenyap. Jiwa berdiri tegak dengan keyakinan penuh, karena ia telah menyatu dengan kebenaran yang mutlak. Tidak ada lagi belenggu, tidak ada lagi penjara, tidak ada lagi bayangan yang mengikat. Yang ada hanyalah kebebasan murni. Kebebasan untuk hidup dalam zikir, kebebasan untuk menyatu dengan cahaya Allah, kebebasan untuk menjadi diri sejati yang sejak awal diciptakan hanya untuknya. Bab 10. Kesempurnaan ikhlas dan misteri akhir. Pada akhirnya setiap perjalanan ruhani akan bermuara pada satu titik, keikhlasan yang sempurna. Surat Al-Ikhlas tidak hanya menjadi bacaan pendek yang mengalun di bibir, melainkan jalan sunyi yang menuntun jiwa menuju puncak makrifat. Dalam keheningan zikirnya, hati dibawa menyadari bahwa seluruh gerak dan diam hanyalah milik Allah. Seluruh awal dan akhir hanyalah dalam genggamannya. Dan ketika kesadaran ini memenuhi jiwa, maka belenggu terakhir yang menutup kebebasan sejati pun terlepas. Mereka yang sampai pada puncak ini akan merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Hilangnya aku yang selama ini dianggap pusat dari segalanya. Ego yang selalu ingin dipuji, ingin menguasai, ingin diakui, lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah rasa hadir bersama Allah. Seolah-olah hidup menjadi gema dari keesaannya. Tidak ada lagi ruang bagi kebanggaan, karena semua yang ada hanyalah cermin dari cahaya yang satu. Inilah titik di mana zikir Al-Ikhlas menjadi bukan sekadar bacaan, tetapi wujud kehidupan itu sendiri. Namun misteri Al-Ikhlas tidak berhenti di sini. Bahkan bagi mereka yang sudah larut dalam kesempurnaan ikhlas, selalu ada rahasia yang tetap tersembunyi. Sebab Allah tidak pernah bisa dipahami sepenuhnya, tidak bisa dijangkau oleh akal, dan tidak bisa ditangkap oleh kata. Semakin dalam seseorang menyelam ke samudera tauhid, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya dan betapa luas keagungan Sang Pencipta. Inilah paradoks yang membuat zikir ini tidak pernah habis.
Semakin dibaca, semakin ia membuka lapisan rahasia baru. Ketika belenggu ruhani telah terputus, jiwa memasuki kebebasan yang sejati. Kebebasan ini bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan hidup sepenuhnya dalam ketundukan. Bukan berarti bebas untuk mengikuti hawa nafsu, melainkan bebas dari nafsu itu sendiri. Dan hanya dalam keadaan inilah manusia menemukan kedamaian yang sejati, karena ia tidak lagi dikuasai oleh apapun selain Allah. Inilah rahasia terdalam dari Al-Ikhlas. Ia tidak hanya mengajarkan kalimat, tetapi membentuk kehidupan yang berpusat pada keesaan. Maka bagi siapapun yang berani menempuh jalan ini, ketahuilah, Al-Ikhlas bukan sekadar surat, tetapi pintu yang akan terus membuka lapisan demi lapisan-lapisan rahasia hingga akhir hayat. Bacalah ia dengan hati yang jernih, ulangilah ia dengan kesadaran penuh, dan biarkan ia memutus segala belenggu yang membatasi jiwa. Sebab di balik kesederhanaannya, tersembunyi kunci untuk memasuki kebebasan tanpa batas. Tempat jiwa hanya mengenal satu nama, Allah yang Maha Esa. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah sekelumit rahasia agung dari surat Al-Ikhlas. Zikir yang sederhana namun menyimpan kekuatan mistik untuk memutus segala belenggu ruhani. Semoga apa yang kita renungkan hari ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang membimbing langkah kita. Mari kita berdoa bersama. Allahumma ya Allah, sucikanlah hati kami dari segala kotoran dunia. Lepaskanlah jiwa kami dari belenggu yang mengekang, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas hanya kepadamu. Limpahkan rahmat, ketenangan, dan rezeki yang halal lagi berkah untuk setiap penonton yang menyimak video ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum berpisah, tuliskan di komentar, apa yang paling kamu rasakan setelah merenungi makna Al-Ikhlas ini? Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan cahaya hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.